Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Benny? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Benny paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Benny? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama? Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen. Tidak ada yang saya layani. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa yang saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, saya sebelum sampai di situ Pak Benny, maaf saya potong. Apakah Pak Benny kemudian sadar bahwa Pak Benny ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Dia jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Benny kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Benny mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Benny sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Benny juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Benny. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Benny kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Benny ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Benny, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat. Tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak.
Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan. Ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi. Keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas?